Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Pertama-tama yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nurul Haq LC MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah Hadis Tarbawi dan para penonton yang kami muliakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi qanati ma'akum Taufiq Rahman Syarif wa fi hadhihi al-video jadida urid an uqaddima lakum ala hadhihi al-qadiyah bi'unwan ahamiyatu tarbiyah fil Islam. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai urgensi pendidikan dalam Islam. Apa sih pentingnya suatu pendidikan dalam sudut pandang Islam? Oke, langsung masuk saja ke slide berikutnya. Oke. Apa urgensi pendidikan dalam Islam menurut hadis kewajiban menuntut ilmu. Oke. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa wada'u ilm 'inda ghairi ahli ka muqallidil khanazir al-jawhar wal lu'lu' wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah kitab muqaddimah babu fadlul ulama wa hath ala talabil ilm. Nah, jadi saya mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seseorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah di kitab muqaddimahnya pada bab keutamaan ulama dan anjuran untuk mencari ilmu. Hadis ini bernilai dhaif ya, dengan riwayat Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzar dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab muqaddimahnya. Nah, kan tetapi walaupun hadis ini dhaif, tetapi hadis ini itu merupakan hadis yang sangat penting ya bagi seorang penuntut ilmu untuk sebagai anjuran, sebagai semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dan ini dipakai, sangat dianjurkan sekali. Oke. Mufradat jadidahnya ada fardhah. Nah, fardhah ini tingkatannya lebih daripada wajib, jadi sangat wajib. Harus talab, mencari atau menuntut. Jauhar itu permata, kitab, buku. Selanjutnya, oke. Lafaz talab mempunyai arti menuntut atau mencari sesuatu dengan makna bahwasanya ilmu itu bisa didapatkan dengan cara mencarinya, bukan dengan sekedar menghayalkannya. Kata al-alam itu mempunyai makna ilmu yang bermanfaat, al-alim nafi'. Kata fardhatun ala kulli muslim mengandung sesuatu hal yang harus dijalankan oleh kaum muslimin dan muslimah. Sedangkan lafaz wa wada'ul ilma 'inda ghairi ahli ka muqallidil khanazir jauhar wal lu'lu' wal dhahab. Maksudnya jika ilmu tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, maka ilmu tersebut tidak akan membawa manfaat. Jadi menuntut ilmu atau mencari ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat wajib. Bahwasanya ilmu itu dapat diraih itu dengan cara mencarinya, bukan sekedar menghayalkannya.
Yang dimaksudkan ilmu di sini itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak dimanfaatkan itu sama aja. Itu seperti pohon yang tak berbuah, tidak memberikan manfaat walaupun bagi dirinya maupun orang lain atau orang sekitar. Walaupun itu bermanfaat bagi diri kita, itu merupakan suatu yang bisa dikatakan ilmu yang nafi'. Oke, jadi eh, bahwasanya di sini Rasulullah itu ya namanya mengumpamakan seseorang, mengumpamakan ilmu eh, dengan permata, intan, emas, dan khonazir itu diumpamakan dengan seseorang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu. Jadi jangan sampai kita tergolong dalam hadis yang dikatakan Nabi ini. Akan tetapi pada dasarnya ilmu itu sangat wajib kita untuk mencarinya. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa harusnya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kita dapat menjadikan ilmu ini kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat luas, dan agar kita tidak termasuk orang yang mengalungkan mutiara, emas, intan kepada babi, maksudnya ialah orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai santri haruslah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jangan kita menuntut ilmu dengan apa ya, dengan sesuatu yang biasa saja, tapi harus benar-benar kita harus memahami suatu ilmu tersebut, karena kita pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kita mempunyai tanggung jawab atas ilmu yang kita peroleh. Harus kita harus kita amalkan gitu ya. Lanjut, apa tujuan pendidikan Islam? Oke. Dari hadis Nabi SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma, ya Allah, atina, karuniakanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Nah, di sini ini muttafaqun alaih atau disepakati oleh dua perawi besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, yang mana ini merupakan hadis sahih. Nah, hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bab ad-da'awat atau doa-doa. Al-mufradatul al-mufradatul jadidah hasanah, kebaikan atau kebahagiaan. Atina, karuniakanlah kepada kami azabun, siksa neraka. Nah, menurut Syekh Dr. Abdul Barri bin Awad Ats-Tsubaiti menyampaikan bahwasanya doa ini sungguh luar biasa karena memiliki kata dan makna yang menyeluruh. Jadi doa ini Masya Allah sangat dianjurkan sekali karena menyangkup semuanya. Bukan cuma di dunia, akan tetapi di akhirat apa itu kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat pastinya. Terus kedua, untuk mencapai kebahagiaan di dunia di akhirat selalu mencari ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan apa caranya kita? Tujuan kita itu kebahagiaan bukan cuma di dunia dan di akhirat, pastinya dengan ilmu. Ilmu itu pasti akan memberikan jalan kepada kita, rambu-rambu, cara
menggapainya kebahagiaan tersebut. Jadi bekal kita apa ya? Bekal kita dengan memiliki ilmu itu tersebut. Ketiga, pentingnya pendidikan Islam kan di situ diarahkan dalam mindset kita agar akhirat menjadi orientasi kita. Orientasi yang paling utama itu walaupun itu kita hidup di dunia pasti kita haruslah melakukan bekerja atau sebagainya, melakukan apa ya amaliyah di dunia pastinya. Oke, dan tapi semua itu harus kita orientasikan atau harus kita tujukan kepada akhirat. Gitu. Sebagai contoh, kita mahasiswa harus berorientasi segala sesuatu dengan ilmu kita menuju Allah dan akhirat. Dan inilah hakikat tujuan pendidikan Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Harus seimbang. Kesimpulan. Dari hadis yang pertama bahwasanya bisa disimpulkan bahwasanya kita diwajibkan untuk mencari ilmu bagi muslim dan muslimah dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus bersungguh-sungguh dan memang diwajibkan untuk mencari ilmu. Tetapi mencari ilmu tersebut haruslah bersungguh-sungguh. Untuk apa? Agar kita bisa mengamalkan ilmu kita dengan baik. Yang kedua, dari hadis kedua, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita harus berusaha hati, lisan, dan perbuatan agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu caranya dengan mempunyai ilmu yang bermanfaat dan selalu merorientasikan segala sesuatu kepada akhirat dan Allah. Walaupun itu urusan dunia, tapi rohnya itu harus kembali kepada Allah. Nah, apa sih hubungan antara dua hadis tersebut? Ialah menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat urgent atau penting ya bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hukumnya itu sangat wajib fardhah. Karena hanya dengan ilmu itu kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai urgensi pendidikan dalam Islam. Mohon kiranya dimaafkan bila ada kata-kata atau tutur yang keliru atau kurang teratur. Wallah bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.